Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan materi tentang panas. Adapun anggota dari kelompok 3 ada Alam Syah Cahyo dengan NIM I042114, saya sendiri Aldi Falim Musaki NIM I042115. Yang ketiga ada Alvido Marzandi Fasetama dengan NIM I042116. Selalu ada Alverio Ramadan Putra dengan I042117. Selanjutnya ada Alvindas Pratama dengan NIM I04210118. Yang terakhir ada Anas Fikri Makarim dengan NIM I042119. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yang pertama adalah ada temperatur dan teori kinetik gas. Materi yang kedua adalah kalor jenis, kalor laten, dan kalorimetri. Yang ketiga adalah pemuaian dan perpindahan kalor. Yang keempat adalah gas ideal dan persamaan gas ideal. Untuk materi pertama adalah temperatur dan teori kinetik gas. Temperatur adalah temperatur atau suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur adalah termometer. Termometer air raksa umumnya terdiri dari bola kaca dan tabung yang berisi jumlah air raksa yang tetap. Ketika kita mengukur saat termometer ini bersentuhan dengan benda yang lebih hangat, air raksa akan mengembang dan menambah panjang kolom air raksa. Gelas yang mengembang, tetapi dengan jumlah yang dapat diabaikan. Besaran-besaran dari termometer tersebut ada Kelvin, Fahrenheit, Reaumur, dan Celsius. Besaran yang disajikan satuan suhu internasional adalah Kelvin, karena skala Kelvin jika dibandingkan dengan skala suhu Celsius dan Fahrenheit dapat mengukur suhu di bawah 0 derajat. Adapun skala dari suhu ada Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, dan perbandingannya adalah 4:5:9. Yang kedua adalah teori kinetik gas. Teori kinetik gas menjelaskan sifat-sifat mikroskopik gas seperti tekanan, suhu, atau volume dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan geraknya. Intinya, teori ini menyatakan bahwa tekanan tidaklah disebabkan oleh denyut-denyut statis di antara molekul-molekul, melainkan disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda-beda. Seperti pada ilustrasi di samping. Selanjutnya ada postulat teori kinetik gas. Postulat adalah asumsi dari teori kinetik gas. Yang pertama, gas terdiri atas partikel-partikel kecil yang konstan dan bergerak secara acak menurut garis lurus. Yang kedua, partikel gas mempunyai volume partikel gas yang sangat kecil dibandingkan volume wadah, sehingga volume gas dapat diabaikan. Ya, postulat yang ketiga adalah partikel-partikel sering bertumbukan elastis satu sama lain dan dengan dinding wadah. Tabrakan molekul menyebabkan tidak ada energi molekul yang hilang karena tumbukannya elastis. Yang keempat adalah energi kinetik rata-rata molekul berbanding lurus dengan suhu mutlak. Contoh untuk materi yang pertama yang saya ambil dari buku Tipler nomor 59. 1 mole of argon gas is converted to 1 liter container at the pressure of 10 atm. A. What is the RMS speed of the argon atom? B. Compare your answer to RMS speed to 4 helium atoms under the condition. Artinya, 1 mol gas argon dibatasi pada wadah 1 liter tangki pada tekanan 10 atm. Yang ditanyakan berapa kecepatan RMS atom argon
Dan B, bandingkan jawaban Anda dengan kecepatan RMS atau helium pada kondisi yang sama. Yang dapat diketahui dari soal, ya P, dari tekanan adalah 10 atm, V-nya 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, N-nya 1 mol. Dan dari tabel, M argon dapat kita ketahui 39,948 kali 10 pangkat 3 kg per mol, dan M helium sama dengan 4,003 kali 10 pangkat 3 kg per mol. Yang ditanyakan kecepatan RMS atau argon dan apakah kecepatan argon dan helium sama. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menyatakan kecepatan argon dan helium dengan menggabungkan rumus PV sama dengan nRT dan VRMS sama dengan akar 3 RT di per M untuk mendapatkan VRMS. Kita menyatakan kecepatan VRMS atau sebagai fungsi suhu dan massa molar, sehingga dapat kita gunakan rumus VRMS sama dengan akar 3 R per MT. Dan yang kedua, dari hukum ideal gas dapat kita ketahui RT sama dengan PV per N. Dan kita substitusikan dua persamaan di atas yang kita dapatkan hasilnya VRMS sama dengan 3 PV per NM. Langkah selanjutnya, kita substitusikan rumus yang kita ketahui untuk yang pertama untuk mencari VRMS atom argon. Kita masukkan yang kita ketahui sehingga kita dapatkan hasil dari VRMS atom argon sama dengan 0,28 km per sekon. Yang kedua, kita masukkan persamaan untuk mencari VRMS atom helium, dan kita dapatkan VRMS atom helium adalah 0,87 km per sekon. Jadi dapat kita simpulkan kecepatan atom argon RMS atom argon sedikit kurang dari sepertiga kecepatan RMS atom helium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan. Sebelumnya mohon maaf, harus off cam karena kendala jaringan. Jadi pada subbab kedua ini adalah kalor jenis, kalor laten, dan kalorimetri. Next. Next. Ya, kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Rumusnya dapat dituliskan C sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan MC kecil delta T per delta T, atau dapat dituliskan dengan C besar sama dengan M kali C kecil. C kecil adalah kalor yang diserap atau dilepas. Kemudian Q adalah massa zat, M merupakan perubahan suhu dalam Celcius, delta T adalah kalor jenis, dan C besar adalah kapasitas kalor. Next. Nah, catatan untuk kalor dan kalor jenis. Q sama dengan MC delta T. Delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Kemudian ketika suhu naik, delta T dan delta Q adalah positif. Maka energi masuk ke sistem. Ketika suhu turun, delta T dan delta Q adalah negatif. Maka energi keluar sistem. Next. Kalorimeter. Cara untuk
Kalorimeter adalah cara untuk menentukan kalori jenis suatu zat, yaitu kalorimetri. Kalorimeter, sebuah wadah yang terbuat dari bahan isolator yang baik yang memungkinkan kesetimbangan termal terjadi antara zat tanpa adanya energi yang hilang ke lingkungan. Next. Nah, kemudian untuk kalorimetri adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalorimeter. Kekekalan energi diaplikasikan pada sistem tertutup. Energi yang keluar dari zat yang lebih panas sama dengan energi yang diserap oleh air. Atau Q panas sama dengan main Q dingin. Kemudian kalor laten. Kalor laten diberi simbol L didefinisikan sebagai banyak energi kalor Q yang diterima atau dilepas setiap satuan massa oleh zat untuk berubah wujud. Selama perubahan fasa, jumlah kalor yang dilepas adalah Q sama dengan M kali L. Tanda positif jika menambahkan energi pada sistem, dan tanda negatif jika energi dipindahkan dari sistem. Kalor laten peleburan digunakan untuk pencairan atau pembekuan, sedangkan kalor laten penguapan digunakan untuk penguapan ataupun pengembunan. Kemudian selanjutnya materi ketiga yaitu pemuaian perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah suatu perpindahan energi atau panas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam artian tempat dengan suhu tinggi ke tempat yang suhunya rendah. Kemudian perpindahan kalor memiliki 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk yang konduksi merupakan perpindahan kalor yang membutuhkan medium sebagai rambatannya. Konduksi sendiri dapat kita cari perpindahan kalornya yaitu dengan rumus Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L, di mana Q adalah laju perpindahan kalor, Q per T adalah laju perpindahan kalor tiap waktu, K adalah konduktivitas bahan dengan satuan watt per M Kelvin, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, L adalah panjang dengan satuan M, dan delta T adalah selisih suhu dengan satuan Kelvin. Berikut adalah contoh dari perpindahan kalor secara konduksi, yaitu pada pembakaran sebuah batang logam, di mana sebelah kanan batang tersebut dibakar sehingga suhunya tinggi, kemudian batang di sebelah kiri akan naik juga suhunya setelah beberapa saat. Next. Yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu aliran atau fluida untuk menjadi rambatannya. Perpindahan kalor secara konveksi dapat kita rumuskan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana H adalah konvektivitas bahan dalam satuan watt per meter persegi dikali Kelvin, sedangkan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Untuk delta T adalah selisih suhu dengan satuan Kelvin. Gambar tersebut merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi, di mana saat mendidihkan air yang berada di bawah atau yang berada dekat dengan sumber panas akan mendidih terlebih dahulu. Kemudian air tersebut berpindah dari bawah ke atas, sehingga air yang berada di atas akan berpindah ke bawah untuk meningkatkan suhunya. Next. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Dapat kita rumuskan dengan rumus P sama dengan Q per T sama dengan E dikali A dikali sigma dikali T pangkat 4, di mana E adalah emisivitas benda hitam. Nilai dari emisivitas tersebut adalah 0 sampai dengan 1. Untuk benda hitam atau benda gelap sempurna memiliki emisivitas 1. Sedangkan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, T adalah suhu dalam Kelvin, sigma adalah tetapan Boltzmann dengan nilai 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dengan satuan W per
M persegi dikali K pangkat 4. Berikut adalah contoh perpindahan panas secara radiasi, yaitu pada panas yang diberikan matahari secara langsung kepada kita yang terasa pada kulit, kemudian panas pada sebuah api yang dapat kita rasakan langsung tanpa adanya perantara. Next. Kemudian pemuaian. Pemuaian merupakan perubahan ukuran suatu benda setiap perubahan suhu. Pemuaian sendiri terdapat 3 macam, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas atau area, dan pemuaian volume. Untuk yang pemuaian panjang dapat kita cari perubahan panjangnya, yaitu dengan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L sama dengan pertambahan panjang dalam satuan meter, L0 adalah panjang awal dengan satuan M, alfa adalah koefisien muai panjang dengan satuan 1 per derajat Celcius, dan delta T adalah selisih suhu dalam satuan Kelvin. Sehingga panjang akhir dari suatu benda atau LT sama dengan L0 ditambah delta L. Kemudian muai luas. Muai luas dapat kita perubahan muai luas dapat kita rumuskan dengan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A adalah muai luas dengan satuan meter persegi, A0 adalah luas awal dengan satuan meter persegi, dan beta adalah koefisien muai luas dengan satuan 1 per derajat Celcius, dan delta T adalah selisih suhu dalam satuan Kelvin. Untuk koefisien muai luas dapat kita cari juga dengan koefisien muai luas dapat memiliki nilai yang sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian muai volume. Muai volume dapat kita cari dengan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana delta V adalah muai volume dengan satuan meter pangkat 3, kemudian V0 adalah volume awal dengan satuan meter pangkat 3, dan gamma adalah koefisien muai volume dengan satuan 1 per derajat Celcius, dan delta T adalah selisih suhu dalam satuan Kelvin. Untuk nilai koefisien muai volume dapat kita cari juga dengan atau sama dengan 3 koefisien muai panjang. Next. Di sini saya akan memberikan satu contoh mendasar dari perpindahan muai panas. Saya mengambil dari buku Tipler, chapter 19, nomor 29. A heat engine absorbs 100 joule of heat from the hot reservoir and releases 60 joule of heat to the cold reservoir during its cycle. The question is A, what is its efficiency, and B, if each cycle takes 0.50 second, find the power output of this engine. Dengan terjemahan, sebuah mesin kalor menyerap 100 joule kalor dari reservoir panas dan melepaskan 60 joule kalor ke reservoir dingin selama setiap siklus. A, berapa efisiensinya, dan B, jika setiap siklus membutuhkan waktu 0,50 detik, tentukan daya keluaran dari mesin ini. X. Next. Nah, the amount of heat absorbed Q in 100 joule, the amount of heat release Q out 55 joule. Lalu kita carinya efisiensinya dengan 1 dikurang dari kalor keluar dikurangi kalor masuk. Sudah diberikan pada diketahuinya, 1 dikurang 55 dikurang 100 didapatkan hasil 0,45, kita ubah ke dalam bentuk persen 45%. Jadi efisiensinya adalah 45%. Waktu yang dibutuhkan 0,5 detik. Lalu kekuatan dari P atau rumus dari daya adalah daya dibagi usaha. Lalu kita cari dari panas masuk dibagi waktu 0,45 dikali 100 dibagi 0,5. Efisiensi dikali kalor masuk dibagi waktu. Lalu kita mendapatkan hasil 90 watt. Jadi waktu yang dibutuhkan daya yang dikeluarkan oleh mesin ini adalah 90 watt.
Selanjutnya tentang gas ideal dan persamaan gas ideal. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari gas ideal. Untuk memudahkan dalam mempelajari sistem gas, maka perlu dibuat beberapa anggapan dasar mengenai sifat gas. Dan selanjutnya, gas yang mempunyai sifat sesuai dengan anggapan dasar tersebut disebut gas ideal. Anggapan dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Volume molekulnya sendiri diabaikan terhadap volume ruang yang ditempatinya. B. Gaya tarik antar molekul sangat kecil sehingga dapat diabaikan. C. Tumbukan antar molekul atau partikel dan juga tumbukan partikel pada dinding tabung bersifat elastis, sehingga setelah partikel bertumbukan, sistem tidak mengalami perubahan energi. D. Tekanan disebabkan oleh tumbukan partikel pada dinding tabung. Besar kecilnya tekanan gas disebabkan oleh jumlah tumbukan persatuan luas per detik. Untuk rumus persamaan gas ideal, kita mempunyai dua rumus, yaitu PVNRT atau PVNKT dengan P sama dengan tekanan gas atasnya Pascal, volume satuannya meter kubik, N merupakan mol dari gas, R tetapan umum gas ideal, yaitu per mol kali Kelvin. K itu tetapan Boltzmann yang besarnya 1,38 kali 10 pangkat minus 23. T adalah suhu mutlak yang satuannya Kelvin, dan N adalah jumlah partikel gas. Baik, untuk berikutnya saya akan menunjukkan presentasi. Berikut adalah contoh soal yang saya ambil dari paper. A 10-liter vessel contains gas at a temperature of 0.0 Celsius, the pressure of 4 atm. How many moles of gas are in the vessel? How many molecules? Terjemahannya, sebuah bejana yang mengikuti 10 liter mengandung gas pada suhu 0,0 derajat Celcius, 4 atm. Berapa banyak mol gas yang ada dalam bejana? Berapa banyak molekul? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan yang sudah disebutkan tadi, yaitu PVNRT, dan kita modifikasi rumus dari jadi PVNRT menjadi N sama dengan PV dibagi RT. Lalu kita masukkan seperti yang kita tahu tadi, P tekanannya sudah diketahui dari soal, yaitu 4, dan V volumenya sudah diketahui juga dari soal, yaitu 10 liter. Untuk suhunya tadi 0 derajat Celcius, dan jika diubah Kelvin menjadi 273 Kelvin. Dan untuk R-nya, seperti yang disebutkan tadi, nilainya 8,6. Setelah dikalkulasikan, kita mendapatkan hasil 1,786 mol atau 1,79 mol. Dan berikutnya tadi yang ditanyakan adalah berapa mol. Kita akan menggunakan rumus N sama dengan N kecil dikali N kali molekul. Jadi kita masukkan yang sudah kita dapatkan tadi, N-nya 1,786, dan dikali 6,022 dikali 10 pangkat 3 ya. Dan hasil 1,8 10 pangkat 4. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.